Aduh, gimana ini? Udah rusak. Mau ngasih hadiah ke adekku. Apa beli baru aja ya? Hmm, Tanya Anggi dulu deh. Selesai nelpon, ada apa ya? Halo, Assalamualaikum Anggi. Halo, Waalaikumsalam. Kamu punya kenalan yang jual HP iPhone nggak? Oh, kamu lagi nyari HP iPhone ya, Sa? Aku punya tetangga nih yang jual HP iPhone. Iya nih, aku lagi nyari HP buat dihadiahin ke adik aku. Oh gitu, nanti aku tanya ke tetanggaku dulu ya, Sa. Habis itu aku ke rumahmu untuk minta spesifikasi HP yang kamu mau, terus sekalian ngejelasin akad apa yang nanti bakal kita lakukan. Iya deh, kamu kesini aja ya. Aku tungguin ya. Sekarang. Waalaikumsalam. Anggi, masuk ya, masuk. Oh iya, Sa, aku mau jelasin soal yang di telepon tadi. Jadi kamu mau spesifikasi HP yang kayak gimana? Eh, aku tuh maunya yang kalau bisa LCD-nya sih bagus ya, Anggi. Terus ada chargernya, terus juga free tempered glass-nya, sama kalau bisa masih ada dusnya. Oh, Gitu. oke. Nanti aku berusaha untuk nyari secepatnya. Kira-kira ini nanti kita pakai akad apa ya, Anggi? Untuk akadnya nanti kita pakai akad salam. Nah, di akad salam itu pembayarannya bakal dilakukan di awal. Jadi kamu bakal bayar dulu barangnya, kamu bakal lunasin dulu, kita akan sepakatin dulu. Ketika barangnya sudah lunas, ketika pembayarannya sudah lunas, maka barangnya akan aku kasih ke di belakang ketika aku udah dapat barangnya. Oh, terus kira-kira nih aku pembayarannya bisa TF nggak ya? Oh iya, boleh. Oh ya, aku TF sekarang ya, Anggi? Udah aku TF ya, Anggi? Iya, makasih, Sa. Oke. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Oke, ayo. Aku tungguin lo selanjutnya ya, Anggi. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi, Masuk. ini Sa, aku bawain barang yang kamu minta kemarin. Oh iya, aku lihat dulu ya. Oke. Oh iya, Anggi, ini udah sesuai sama yang aku mau kok. Oke, kalau udah sesuai berarti kita sepakat transaksi akadnya udah sesuai ya. Iya, terima kasih ya. Juga sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan jurnal dari transaksi di video sebelumnya. Di sini ada harga pembeliannya yang saya targetkan sebesar 4.200.000, harga penjualannya itu 4.600.000, dan margin yang saya targetkan adalah 400.000, dan tanggal transaksinya di tanggal 11 Juni. Nah, yang pertama ada penetapan harga pokok dan margin. Harga pokoknya itu kan yang saya targetkan 4.200.000, dia masuk ke debit dan ditambah ke debit, dan marginnya juga sebesar 400.000 bertambah di debit. Dan yang terakhir ada komitmen salamnya yang akan saya tawarkan ke nasabahnya sebesar 4.600.000 perolehan dari harga pokok yang saya targetkan dan margin yang saya targetkan tadi. Selanjutnya ada setelah itu saya akan bernegosiasi dengan nasabah, dan nasabah langsung melunasinya karena ini adalah akad salam, jadi pelunasannya itu di awal dan barangnya nanti dari belakang. Nah, di sini karena harga yang disepakati, harga HP yang diminta nasabah yang kita sepakati itu sebesar 4.600.000, maka dia masuk ke kas saya karena ditransfer melalui transaksinya melalui transfer, masuk ke kas, bertambah di debit sebesar 4.600.000. Kemudian utang saya masuk ke kredit sebesar 4.600.000. Kenapa utang di sini? Karena saya belum menyerahkan barang saya belum menyerahkan barang dari nasabah yang nasabah inginkan, jadi masih tercatat sebagai utang di penjurnalannya. Lalu yang ketiga ada pencatatan pembelian HP dari supplier. Nah, setelah itu kan saya beli HP di konter sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah itu. Nah, di sini tercatat sebagai persediaan barang salam, dia masuk ke debit sebesar 4.200.000, kemudian kas saya berkurang. Saya yang tadinya 4.600.000 berkurang karena saya belikan HP sebesar 4.200.000, jadi dia berkurang di
kas 4.200.000. Kemudian ada catatan realisasi harga pokok. Tadi kan harga pokoknya saya tentukan dan ternyata terrealisasi. Jadi penjurnalannya sebagai berikut: komitmen salam yang awalnya komitmen salam dimasuk ke debit sebesar 4.200.000. Lalu harga pokok salam yang terrealisasikan masuk ke kredit sebesar 4.200.000. Kemudian selanjutnya itu penyerahan HP kepada nasabah. Nah, karena HP-nya sudah saya beli, saya serahkan nasabah, maka pencatatannya sebagai utang penyerahan barang salam masuk ke debit karena sudah diterima nasabah, masuk ke debit sebesar 4.650.000. Kemudian pendapatan penjualan itu tadi sebesar 4.600.000. Jadi di sini utang saya tadi itu sudah lunas karena barangnya sudah saya serahkan kepada. Nah, di sini kita akan mengakui beban pokok penjualannya, yaitu ada harga pokok penjualannya akan masuk ke debit sebesar 4.200.000. Kemudian persediaan barang yang dibeli tadi salam masuk ke kredit karena barang yang diserahkan jadi dia masuk ke kredit sebesar 4.200.000. Oke, kemudian margin, realisasi margin yang tadi kita targetkan 400.000 itu. Nah, di sini kita di sini sebagai komitmen salam yaitu 450.000 masuk ke debit, 400.000 masuk ke debit. Lalu margin keuntungan salam, margin keuntungan masuk ke kredit 400. Yang terakhir adalah pengakuan laba bersih dari awal penyerahan harga, dari penyerahan dari nasabah sampai margin yang didapatkan. Yang pertama ada pendapatan awal, pendapatan sebelum membeli iPhone itu, pendapatan penjualan salam masuk ke debit sebesar 4 juta, dia masuk ke debit 3.600.000. Kemudian harga pokoknya tadi yang kita belikan iPhone-nya, pokok penjualan masuk ke kredit sebesar 4.200.000. Lalu yang terakhir margin yang kita dapatkan untuk menutupi akun bebannya 400.000. Oke, sekian video penjelasannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan jurnalnya atau kata-kata saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.